Halo Dewi, balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi. Glam Dewi ini ya bisa dibilang fragrance channel atau ya mostly lately belakangan ini gue banyak ngebahas parfum. Dan gue kalau ngomong masih suka kecampur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris gue nggak bagus-bagus banget, bahasa Indonesia gue juga amburadul. Jadi ya udah di mix and match aja, oke? Untuk di video gue kali ini gue gak mau melewatkan kesempatan untuk melakukan unboxing video untuk parfum yang lagi nge-hype di Indonesia, especially di Indonesia. Oke, buat yang penasaran, dilanjut. Oke, sebagaimana di judul, jadi gue tahu banget kalau parfum ini lagi nge-hype. Jadi gue udah nonton review versi fragolicious.id yang mereka lakukan secara streaming atau apa ya bilangnya, pokoknya kayak video conference, dan seru banget. Buat yang belum nonton silahkan ditonton, mungkin nanti linknya bisa gue taruh di sini atau silahkan di search aja fragolicious.id untuk reviewnya tentang parfum yang ada di kotak ini. Ini gue perlu mention nggak ya, karena di judulnya udah pasti gue bunyiin sih, unboxing parfum lucu, parfum imut kemasannya dan yang lagi nge-hype abis, yaitu Moschino Toy Boy. Oke, gue buka dulu paket gue dan gue penasaran banget. Pertama karena review dari Fragolicious bikin gue serius kepo. Dan habis itu ya gue langsung searching dan gue beli ini parfumnya. Oke, gue unboxing dulu. Ini dia tampilan boxnya. Ya, buat yang pengen ngeliat full atau gimana ya bisa cek aja di video Fragolicious ID yang tadi gue mention. Gue nggak pengen banyak bacot, gue nggak pengen banyak cang-cingcong lagi, gue pengen langsung unboxing aja karena gue penasaran, mostly adalah juice-nya. Oke, gue buka aja plastiknya, and then tampilannya kayak gini. Oke. Kayak gini. Oke. Terus atasnya ada tulisan Moschino nya. Kayak gini. Terus bawahnya itu ada seperti ini. Oke. Langsung buka aja. Cannot wait. Oke, dalamnya hitam. Oke, ini dia. Oh, botolnya gede ternyata ya. Ini yang gue beli yang 100 ml ya, beli. Ya, ini 100 ml. Terus tampilan depannya kayak gini. Glossy, terus ada tulisan Moschino. Terus habis itu, ya. Terus tampilannya lucu sih. Lucu, kamu lucu. Nora. Terus ya kayak ini tutupnya agak, kepalanya agak gimana gitu ya, karena dia kayak pakai topi toga gitu, apa sih bilangnya, tapi nggak ada talinya or something gitu, jadi kayak tutup botol Chanel gitu. Ya udah, anyway, tulisan Moschino nya emboss timbul gitu, keren sih. Belakangnya nggak ada apa-apa, polosan aja. Belakangnya polosan, semuanya glossy, mengkilat, dan kita buka tutupnya, kita penggal kepalanya. jahat ya. Oke, sprayernya mana kepalanya sih? Oh, oke. Sprayernya juga full black, warnanya hitam full. Terus dalamnya juga hitam. Oke. Kita spray, my first spray, dan ya gue penasaran banget dari obrolan di Fragolicious. Terus habis itu
yang udah pada beli dan sebagainya. Gue penasaran karena hype-nya luar biasa. Oke. Langsung aja. Oke. Mana ya? Nah, sini masih kosong. Oke. Sprayernya nice. Agak fresh di hidung gue. Agak apa ya? Kayak aroma spice, tapi spice-nya tuh yang light linger fragrant gitu loh. Kayak spice yang apa ya, aromatic fragrance, aromatic spices yang wanginya itu ringan, kayak apa ya, agak peppery mungkin, terus agak kayak cardamom, kayak ada spices apa rempah-rempah, tapi rempahnya tuh bukan yang thick, bukan yang blenek, bukan yang intens gitu. Aromanya gue agak spicy dan agak fresh. Buat gue agak fresh. Gue lupa kan reviewnya Frago kayak apa, padahal gue sangat segitu terpengaruhnya sama review mereka sampai gue beli sebelumnya, padahal gue udah ngeliat di banyak banget tempat yang jual. Lo bisa cek, salah satunya yang gue tonton, gue lihat waktu itu ada di Cumbi Store juga jual, terus habis itu ada di Bilik Ayu juga jual, terus habis itu ada di mana lagi ya, banyak deh yang jual beneran. Ini gue beli dari Platinum di toko hijau. Ya karena kebetulannya gue beli situ, dan sebenarnya gue masih nunggu yang satunya lagi yang bening. Sorry ya, hidung gue gatel. Seperti biasa kalau ada yang aroma spice yang wave-nya tuh agak light gitu, agak bikin hidung tambah gatel. Gue masih nunggu yang satu lagi, yang versi beningnya dari ETC. Oke, ini gue ya namanya gue pembeli ya, gue cari alternatif yang lebih murah, oke? Dan ya di online yang gue temukan murah, gue not being endorsed, not being sponsored, ini gue beli sendiri karena segitu keponya sama yang lagi nge-hype ini, si boneka beruang yang berwarna hitam ini. What do I think? Untuk aroma designer, untuk desainer saat ini lumayan menarik karena untuk saat ini agak berbeda sama yang ada di pasaran. Aromanya spices yang agak light linger. Gue sendiri belum cek note-nya apa, mungkin nanti gue cek. Kayaknya sih seingat gue juga di mention kalau ada aroma rosy-nya. Buat gue rosy-nya kurang medok aja, lebih tertutup sama aroma yang aromatic spices, aromatic herbs kayak gingery gitu. Mungkin somehow dibilang zingy juga nggak banget sih. Gue sangat ngerasain ada peppery-nya, terus agak ya berasa kayak jahe yang ada di Twilly d'Hermes. Nah itu gue ngerasa kayak ada jahe-jahenya di situ, tapi bukan yang jahe yang medok yang kayak susu telur madu jahe yang nampol gitu, tapi jahenya tuh yang kayak light linger gitu loh. Terus apa lagi ya? Buat gue berasa justru spicy. Buat gue aromanya ini kayak spicy, aromatic spicy. Dibilang floral rose-nya gue malah ngerasa kayak kurang ya ada sih, kalau dibilang ada rose-nya ya ada, tapi nggak rosy. Iya, ini sangat unisex, bisa cowok bisa cewek. Buat lo yang pengen mencari aroma yang unik, enough. Ini unik untuk saat ini dan botolnya lucu, unik. Moschino gue seneng sih, maksudnya di era dimana parfum itu lately untuk yang cewek-cewek terutama ya, itu sangat monoton, sangat boring, sangat itu lagi aroma sweet, fruity, sweet floral, yang arah-arah kayak Baccarat, yang arah-arah kayak yang manis blenek, yang gourmand, manisnya bikin diabetes gitu. Nah di antara itu keluar si ini yang memang di marketingnya kalau nggak salah buat cowok ya, tapi
kayak apa unisex ya, gue nggak tahu lah. Toy Boy ini for men, oke, for men, tapi buat cewek juga masuk. Spice-nya tuh nggak yang berasa kayak kok aneh banget gitu, seru sih buat gue. Terus kemasannya juga lucu banget, gue pengen semuanya dong jadinya. Ada juga yang bilang kalau ini mirip sama Delina dari Parfums de Marly. Gue sendiri nggak punya Delina eksklusif, gue punyanya Delina yang biasa. To be honest, gue nggak ngerasa ini mirip sama Delina somehow, karena gue ngerasa kurang ada asam-asam manis dari si rhubarb-nya. Gue ngerasa ini lebih kayak di mulut gue aja berasa kayak peppery gitu rasanya. Kayak di mulut tuh kayak berasa ada apa, ladanya gitu, lada yang pecah-pecah, terus ada rempah-rempah yang aromanya tuh lingers di udara gitu. Ada freshness-nya, yes, fresh, tapi buat gue kalau dibilang mirip, gue nonton reviewnya Fragolicious, menurut Vera bilang kalau ini mirip Osam. Menurut gue beda ya, kalau menurut gue loh ya, karena kalau Osam itu cenderung ke arah gourmand yang vanillik, yang manis, yang mateh gitu. Kalau ini tuh kayak lingernya tuh ringan di udara. Well, mungkin tergantung gimana kita juga mendeskripsikan aromanya, tapi ya ini worth the hype untuk first impression, karena ya kayak gue bilang tadi, di era dimana parfum itu aroma yang membosankan, yang ke arah sauvage lagi, ke arah yang manis, yang ke arah Mugler, yang kayak gourmandnya juga yang manis-manis kayak Stronger With You Intensely buat cowok. Jadi diantara yang sekarang berkesan kayak manis doang, manis yang gitulah gitu, yang cenderung ke arah gourmand, ya trennya ke arah gourmand lately, dan gue juga suka banget yang gourmand, tapi ini justru membawa nuansa yang berbeda. Nggak boring, iya, tapi apakah unik? To be honest, di hidung gue kayaknya enggak juga ya. Ya ada linger yang berbeda, ada nuansa aroma yang berbeda, tapi buat gue yang menarik adalah pertama packagingnya, karena Moschino paling tahu bagaimana membuat packaging yang buat sebagian orang lucu, buat sebagian orang keren, buat sebagian orang teki rumba, alias apaan sih kok packagingnya kayak gini gitu. Terus aromanya buat parfum-parfum saat ini unique enough buat designer. Peppery-nya sampai saat ini berasa banget lingernya di hidung gue, peppery. Terus ada freshness-nya dapet, floralnya sedikit, jadi berkesan kayak, to be honest, agak mengingatkan gue justru nuansanya sama Hermes Twilly de Hermes somehow. Nggak semanis Twilly sih, tapi lingersnya agak mirip dengan itu. Tapi kalau dibilang mirip Delina yang gue punya, Delina agak sedikit berbeda karena gue tidak menemukan sama sekali aroma yang berkesan kayak rhubarb, atau ya rhubarb yang berkesan agak asam-asam manis gitu, seger, nope. Terus apa gue nyesel belinya? Enggak juga. Tapi apakah worth the hype? Buat kolektor iya, tapi buat lo yang kayak berharap banget kalau ini adalah sesuatu yang wow, yang jaw dropping wow, enggak juga, karena ya gitu aja gitu. ya intinya ini termasuk kalau kategori menurut gue ya, kalau untuk parfum tuh yang parfum yang kategorinya effortless pada saat dipakai, bukan yang harus lo mikir kapan gue makainya, karena bisa dipakai anytime, to be honest, karena freshness-nya juga dapat, ketebalan aromanya juga dapat, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal, so you're nice, you're good. Lucu sih, cuman somehow ya gitu, kembali kayak yang waktu dulu tuh yang dia bikin kayak pembersih kaca, si Moschino bikin, ya gue berharap ya pembersih kaca itu nggak perlu pakai dibuka tapi dipencet dari pegangannya.
Gue lupa, mungkin nanti gambarnya bisa gue taruh sini, punya gue ada di luar. Nah kalau yang ini gue berharapnya kalau emang ini ada kotakannya gini, ya mungkin kotakannya itu jadi ada selaknya gitu yang bisa buat dipencet, entah sprayernya itu dari hidungnya maybe, atau dari mulutnya maybe, yang seret gitu kan. Jadi nggak perlu di tidak terjadi kejahatan seperti ini. Tapi lucu sih, lucu. Kalau overall gue kasih nilai untuk first impression gue overall ini gue agak pelit kasih nilai. Untuk designer saat ini gue kasih 7,5 mungkin ya, 7,5 no 8 oke. Untuk saat ini first impression gue 8. Oke, I think that's all. Thank you so much. Buat yang penasaran menurut gue gimana sih Moschino Toy Boy ini, nanti bakalan gue coba cek lagi untuk performance-nya dan sebagainya. Tapi untuk first impression gue menarik. Cuman jangan blind buy dengan berdasarkan review-review, karena ya mungkin beda kulit, beda hidung. Di kulit gue very peppery, very jahe-ish, very rempah-ish, dan gue tidak menemukan sweetness yang ke arah gourmand di sini. Oke, I think that's all. Oke, sampai ketemu di video gue yang lain.